Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian dan keluarga sehat selalu ya. 2 minggu lalu sebelum PTS kita sudah membahas tentang listrik statis. Nah, pada minggu ini kita akan memasuki bab baru, yaitu bab listrik dinamis. Apa sih bedanya dengan listrik statis dan apa saja yang kita akan pelajari akan Ibu sampaikan pada video kali ini. Mohon disimak sampai selesai ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang arus listrik. Oke, lihat dulu, ini ada gambarnya. Ada baterai dengan kutub positif dan negatif. Ibu on point dulu. Pakai laser point nih. Ada yang positif dan ada yang negatif, lalu dihubungkan dengan menggunakan kawat penghantar nih. Lalu ada lampu. Kenapa lampunya bisa menyala? Jawabannya adalah karena ada arus listrik atau I ini yang Ibu poinkan di sini. I current itu adalah arus listrik. Nah, inilah bedanya antara listrik statis dengan listrik dinamis. Pada listrik statis itu terdapat muatan, yaitu muatan positif dan negatif, proton dan elektron yang saling berinteraksi di gaya listrik, ya, hukum Coulomb itu, sehingga dapat memunculkan listrik statis seperti penggaris dan rambut, lalu ada kertas seperti itu. Nah, kalau di listrik dinamis, muatannya itu bergerak. Jadi ini muatannya, arusnya itu bergerak dari kutub positif ke negatif arusnya. Tapi untuk muatan elektronnya itu bergeraknya dari kutub negatif ke positif. Karena ada pergerakan ini atau karena ada arus listrik ini yang menyebabkan lampu atau benda-benda elektronik di sekitar kita dapat menyala. Nah, arus listrik itu pengertiannya adalah perpindahan muatan per satuan waktu. Jadi arus itu adalah perpindahan muatan. Seperti arus sungai itu perpindahan muatan sungai apa? Air. Nah, itu perpindahan air per satuan waktu. Nah, ini kalau arus listrik itu perpindahan muatan listrik per satuan waktu. Rumusnya yaitu I sama dengan Q per T. I itu adalah kuat arus atau ampere, Q itu perubahan muatan atau Coulomb, dan T itu waktu atau satuannya sekon. Nah, tadi Ibu sudah beri sedikit pancingan kalau arus listrik itu mengalir dari kutub positif ke negatif. Nah, kalau arus elektronnya, jadi perpindahan muatan elektronnya itu dari kutub negatif ke positif. Jadi dalam satuan waktu itu selain perubahan muatan ada juga perubahan elektron atau sebanyak apa elektron yang berpindah dalam suatu rangkaian listrik. Itu rumus mencari jumlahnya yaitu N sama dengan Q per E. N itu jumlah elektron, Q itu perubahan muatan atau C, dan E itu adalah muatan elementer yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 16. Untuk lebih jelasnya kita lanjut ke contoh soal. Contoh, dalam waktu 1 menit arus listrik sebesar 4 ampere mengalir sepanjang kawat penghantar. Tentukanlah yang A muatannya yang berpindah dan yang B jumlah elektron. Kita tulis dulu yang diketahui. T sama dengan 1 menit, yaitu kita ubah dulu ke detik. 1 menit itu 60 detik atau ditulis 60 sekon. Nah, untuk arusnya atau I itu 4 ampere ini. 4 ampere. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah yang pertama muatan yang berpindah atau Q, yang kedua itu jumlah elektron atau N. Untuk yang mencari Q kita gunakan rumus yang tadi, I sama dengan Q per T, sehingga untuk mencari Q itu sama dengan I dikali T. Kita substitusikan saja, Q sama dengan I nya 4, T nya 60, jadi Q itu 4 kali 60 sama dengan 240 Coulomb.
Nah, untuk mencari jumlah elektron itu menggunakan rumus N sama dengan Q per E. Q-nya itu diambil dari hasil yang poin A ini, 240 dibagi muatan elementernya 1,6 kali 10 pangkat min 16. Hasilnya 150 kali 10 pangkat 16. Jadi ada 240 kolom muatan dan 150 kali 10 pangkat 16 elektron yang mengalir dalam kawat penghantar di contoh soal ini. Kemudian untuk materi yang kedua itu ada beda potensial atau tegangan. Nih, kalau tadi Ibu jelaskan bahwa ada arus yang mengalir, kali ini pertanyaannya berganti. Kenapa arusnya dapat mengalir? Jawabannya adalah karena ada beda potensial atau tegangan di ujung-ujung kawat penghantar ini. Nih, beda potensial itu definisinya adalah banyaknya energi untuk memindahkan muatan. Jadi ada energi yang dapat memindahkan muatan elektron ini ke bagian positif ini sehingga memunculkan arus listrik. Rumus mencarinya V sama dengan W per Q, di mana V itu tegangan atau beda potensial yang satuannya adalah volt, W itu energi, satuannya joule, dan Q itu perubahan muatan, satuannya C. Untuk lebih paham lagi, kita ke contoh soal. Contoh, berapakah beda potensial pada sebuah rangkaian listrik yang memiliki energi 160 joule dengan 2 kali 10 pangkat 4 C muatan yang berpindah. Oke, diketahui dulu W, energinya 160 joule, kita tulis di sini. Q-nya 2 kali 10 pangkat 4 kolom, kita tuliskan. Lalu untuk ditanya itu beda potensial atau tegangan, sama saja. Jawab, V sama dengan W per Q, kita substitusikan. W-nya 160 dibagi Q-nya 2 kali 10 pangkat 4. Ya, sehingga V-nya 80 kali 10 pangkat min 4. Ini 80-nya dari 160 dibagi 2, itu 80. 10 pangkat 4 karena naik ke atas, jadi 10 pangkat min 4. Jadi, beda potensial atau tegangan yang ada pada rangkaian listrik tersebut itu adalah 80 kali 10 pangkat min 4 volt atau 0,0080 volt. Apakah paham? Insya Allah paham ya.